Konon katanya orang kalau nggak minum 3 hari itu kan mampus ya bang. Jadi kalau pakai otak yang sama, gue sebagai tukang antar galon nih, tiap kali ngirim galon air ke rumah orang, itu artinya tuh orang lagi nambah billing hidup 3 hari bang. Lu boleh dah rumah lu temboknya emas, ban mobil lu emas, tai lu emas, kagak ada gue mati lu. Jadi maksud gue bukan gue ngemis terima kasih nih, mohon maaf. Cuman minimal jangan anggap diri gue udah kayak muntah kebo. Tuh lihat tuh muka monyet tuh bang, minta ditabok aja. Pak ini yang kosong ya, saya tuker ya. Ini biar lu paham konteksnya bang. Standar Operating Producer atau SOP, gua itu nganter galon air kemari doang. Nah gua gotong yang isi ke situ, gua comotin yang kosong ke motor, itu standar hati nurani aja. Istilah kata gua orang baik gitu. Gak usah diterima kasihin gua mah. Cuman yang penting gak usah gua diremehin deket tai ontak gua. Gak ada harganya. Ingat garis-garis jidat no pak, bawa tanah. Pelan-pelan, takut pecah, nanti kena ganti sama Pak Bos. Tuh bapak langganan gua bang, dia punya warung kelontong tapi ada ngecer galon air juga. Dia jualin ke orang-orang, kalau habis pesan lagi sama gua. Nah sekarang yang salah kan bukan gua ya, lu pada yang koreksi dah. Kalau gua yang salah, gua siap ngomong saya goblok 10 kali. Tapi kalau dia salah, dia goblok 10 kali. Dari jauh-jauh hari kan nih monyet udah gua ajarin. Bapak kan galon punya 10 nih. Nah, jangan nunggu. Bapak jangan nunggu habis Pak, denger lu. Misal yang isi udah sisa 4 nih. Ntar lu Bapak denger lu Pak. Misal yang isi tinggal 4. Nah, Bapak langsung WhatsApp saya minta anterin 6. Jadi Bapak nggak ada kosong gitu. Inilah contoh orang yang bukan matanya yang buta tapi hatinya. Yang untung nanti dia loh. Gue lagi menjalankan standar hati nurani doang ini. Proposal gue ini kan masuk akal ya Bang. Maksimal sekali jalan juga gue paling banter bawa 6 gue. 2 kali jalan juga nggak minta ongkir. Gue kurang mulia apa coba? Kan dia betenya tuh gue suka kelamaan nganternya. Makanya jangan nunggu habis. Kan yang mesen dari gue bukan cuma lu kumis. Ngantri dulu kadang-kadang. Bapak-bapak di atas 40 suka batu emang. Kalau dia nunggu kosong dulu semua baru mesen sama gua, terus gua kelamaan nganter gimana? Bukan gua lama-lamain itu, emang udah standar operating producer. Beli. Waduh Neng, lagi diantar nih galon air. Warung macam apa ini? Masa galon air bisa kosong? Cukup tahu. Gara-gara abang galon air, duit gua lewat. Nanti kalau tuh orang datang gua jutekin, gua tekuk muka gua. Biar lu ngerasain sakit yang gua rasain sekarang. Dia goblok. Pak, udah semua ya? Nih Pak, lihat Pak. Nah teman-teman, begini teman-teman. Dari jidat sampai jempol kaki, mana dari bapak ini yang perlu ditonjok? Hah? Muka? Boleh. Tapi karena ini video takut kena pelanggaran kekerasan ya, jadi nggak boleh nonjok-menonjok. Kita ganti sama ini aja deh ya. Goblok lu. Besok-besok sekalian gue lama-lamain lu. Lu pesennya hari, lusa gue antar, bodo amat. Iya lupa, tisu belum? Biarin aja nggak sih bang? Waduh, tapi ini udah standar operating producer nih bre. Nggak dikasih ntar ngoceh orang tua. Biarin aja, biar kapok bang kali-kali. Lu emang terima gitu aja diinjek-injek dari tadi. Biar dia ngerti kita tuh sama-sama butuh. Iya, kali-kali kerjain nih. Ntar kalau dia nanyain tisu bilang aja udah habis bakal Mampus lu, orang beli galon kasih kanebo sono biar kinclong tuh galon. Kiri mobil, kanan gerobak. Besi motor gua kurlap semeter. Lebar gerobak kurlap 80 cm, panjang 140, tapi nyerong 45 derajat dapat ini 100, ini 57, bla 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 dapat kira-kira 160. Nah anjir ini naruh gerobak goblok amat dah. Sembarangan banget anjir. Mobil kurlap 170, jangan taruh mobil di jalan goblok. Punya mobil nggak punya garasi, makan tuh gengsi anjing. Jalan kurlap 450, sisa 120. Berarti toleransinya 20 cm. Sip. Halus. Dikit lagi. Lewat. Jangan raguin ilmu salib penyalit abang galon air bang. 5 tahun berkutat di sini sampai kenyang gua. Skill itu diasah dari jam terbang emang karena. Halo? Bang, kok tadi galonnya cuma 2 ya? Satu lagi belum? Saya goblok. Bang, gimana? Bener kurang nggak bang? Iya mbak, maaf lupa saya. Saya langsung ke situ lagi ya. Yang punya gerobak goblok, yang punya mobil goblok, yang punya gerobak goblok. Gaji gue di sini cukup lah bang, 1 juta gapok, makan ditanggung, bensin ditanggung. Terus per galon ada bonusnya. Jadi kalau gue sehari bisa nganter berapa, dapat bonus sekian gitu. Lumayan dah, ada nabung, ada ngasih emak gue di kampung. Bos gue juga chill gitu orangnya, nggak neko-neko, nggak banyak dumel, aman lah, zona aman ini gue mah. Tapi kalau dibandingin sama orang-orang sih, kayaknya hidup gue gini-gini aja gitu ya. Nganter galon, ngisi galon, setoran, ngisi lagi, nganter lagi, sampai ketemu ban apa gimana ini gue. Tapi ya bisa ngapain lagi. Misal gue nabung buat modal dagang nih, sekarang dagang lagi ambruk semua. Terus kenapa-napa gue bisa nggak balik lagi kerja di mari. Jadi kayak nggak worth it bang, udah gini aja mending udah. Mungkin kalau ada kerjaan lain aja sih yang lebih bisa ngasih gaji. Erik. Iya Pak Bos, siap. Kamu nggak kasih tisu ke Pak Herman? Lah dia ngadu ke Pak Bos. Waktu kecil gue suka ngide bang, bisa punya ilmu tembus tembok gitu. Supaya kalau takdir hari ini gue kena macet, bisa gue terobos pakai ilmu tembus gitu. Aku ingin begitu. Doraemon, gue kena macet. Tolong dong kasih alat yang gue bisa tembus gitu. Jadi bisa cepet sampai depan. Oh, kalau itu mah
Ya nggak ada lah goblok. Goblok. Resiko ngantar galon itu punya media yang lebarnya nanggung bang. Motor tapi nggak bisa nyalip kayak motor. Bukan mobil tapi ngikut macet kayak mobil. Rugi bensin, rugi waktu, rugi mood. Pulang-pulang udah nggak mood lagi gua ngantar lagi. Lupa lagi kerja sama orang nggak bisa milih gua. Tiap kali motor lewat sebelah gua tuh gua berasa kayak ada bisikan jahanam gitu bang. Ada monyet. Ada monyet. Santai dong, nggak usah mentang-mentang lo. Gua nih yang majunya dikit-dikit. Lah? Buset dah. Halo Pak Bos, lapor. Dengan segala hormat nih, bensin habis di perampatan Kotok. Bisa tolong Pak Bos? Ya kenapa dihabisin bensin? Kenapa dihabisin bensin? Nggak tahu ya, mungkin karena saya pakai untuk kerja mungkin ya. Soalnya nggak saya minum juga sih, jujur aja. Emang gak dicek dulu tadi sebelum berangkat? Gimana sih? Nih bos kadang-kadang minta ditampol aja. Udah gua komplain berkali-kali motor diservis bos. Ini barang begini kalau dijual juga dapatnya batagor sama cilok paling. Minusnya dikit doang kok. Cuman speedometernya hilang, remnya gak neken, akinya udah umur. Stangnya juga sedang gitu bang. Jadi bawahnya masih tangan kanan majuan, tangan kiri munduran. Terus tangkinya juga udah pernah meleduk. Jadi sekarang pakai botol air gini bang. Buset dah, ini gak kapan dari servis pak? Servis tuh apa ya? Paling saya bisa bayarin goceng pak, 5 juta, 5.000 perak. Gua sih ya kalau punya usaha, barang yang gua pakai buat nyari duit pasti gua sayang kayak anak bontot aja. Sekarang mandak begini gimana? Mandak juga duit lo kan? Elah orang tua kena nunggu dia dulu gua. Ini gak sekali 2 kali bang kayak begini, udah sering banget. Habis bensin tengah jalan jadi nungguin dia dulu bawain bensin. Kalau dari sono kemari sih paling enggak 10 menit ya. Pesanan gua lagi banyak. Oi, ini orang ngaduk semen dulu apa gimana dah? Mau duit apa kagak sih lu? Aduh, kalau ngedorong lagi berat banget bawaan. Halo bu. Erik transfer dulu 200. Bos, tar dulu bos. So. Masa iya sih setiap kali nelpon tidak diawali dengan basa-basi, langsung to the point, malak. Anda boleh ibu, tapi saya juga manusia. Erik lagi ngapain? Lagi nganter galon, udah makan, belum makan, berak, belum. Transfer 200 bro. Udah apa baru kemarin bu 150. Buat berobat Erik. Emang dari muda ibu pernah poya-poya? Aduh, itu aja si Dimas emang nggak ada. Dia katanya belum gajian. Nggak mungkin, bentar aku telepon dia bu. Erik udah enggak. Itu ibu minta 200 buat berobat itu. Lu kayak kali-kali gua mulu dah. Lah lu kali-kali orang gua mulu sih di. Gua gak usah lu suruh, ibu minta juga gua kasih. Yang ada kalau lu. ibu minta lu kasih, buktinya semuanya gua kok. Tai lu. Lu tai anjing. Ibu gue di kampung bang, ceritanya gue merantau kemari. Nah yang tadi suaranya kayak tai itu adek gue bang, namanya Dimas. Dia pelitnya nauzubillah, padahal kerjanya di Jakarta. Gue cuma jadi tukang nganter galon aja masih mau ngebiayain ibu. Dia mah kerja kantoran gaji lumayan dah, bawa mati sono. Tiap dipintain ada aja bacotnya. Gue gaji 1 juta sebulan kagak ada ampasnya, acen gue kasihin mulu ke ibu. Ntar lu kenapa-napa gak usah minta tolong gue lu, minta tolong sono sama kodok. Nih bu, 200. Sip, teki. Ikhlasin. Sekarang gue lagi ngapain ya tadi? Oh iya nunggu Pak Bos. Bos goblok. Gue hitung sampai 3 belum datang, gue ledakin ini motor ya. 1, 2. Ya kali gue ledakin, emang gue goblok. Bukan tua di jalan gue, tua di kerjaan orang anjir. Kalau dari tadi gue dorong aja udah nyampe kali sekarang. Biarin aja gak sih bang? Biarin apaan? Biarin modar. Tinggalin aja itu motor udah. Lah gila lu, ya gak mungkin lah gila. Biarin aja, biar kapok bang kali-kali. Jangan mentang-mentang bos maunya di ngertiin doang. Lu juga mesti bisa dihargain. Tapi kan standar operating producer. Cindi goblok lu. Pantesan hidup lu makin pahit bang. Yang kayak beginian aja kagak mau lu lawan. Lu cowok bang. Iya juga sih, gue juga berhak kali dihargain. Nah ini kata gue juga. Lagi lu pikir dia ngapain bisa lama begini? Lagi ngopi. Iya apa? Kalau nggak ngopi paling tiduran, tiktokan, nonton dunia lain di Facebook. Lalu nunggu sape di mari. Udahlah bodo amat, gue tinggal di maling sono, capek amat gue. Nah Erik katanya nunggu saya. Kelamaan pak, uban saya udah 5. Nah terus motor di mana? Ya masih di sono lah. Sini dulu kamu, sini. Kamu masih mau kerja nggak? Iya awas, pletot tiket mampus. Awas, teh kucing. Iya siap. Nyampe. Terima kasih. Nyampe. Terima kasih supportnya semua. Mas makasih ya. Ya siap. Apa? Oh enggak. Acom tambah lagi bisa kali. Pilek mas. Oh iya nih lagi musim banget nih. Acom tambah lagi bisa kali. Pakai masker mas kalau pilek. Ya siap. Ntar saya mau pakai masker. Acom tambah lagi bisa kali. Ntar pagar tutup lagi ya mas. Orang mah koret-koret amat ya. Hargain dong jerih payah kerja keras seorang tukang nganter galon. Jalan ke rumah lu aja sirkus dulu gua. Bawa ke lantai 2 deadlift dulu kita. Makan terima kasih mah gak kenyang gua. Keluar dari pantat kentut doang bukan tai. Berapa kek gak bakal miskin Ju? Lah kirain 8.000. Ini 9 nih. Ini emang mau ngasih gua apa salah ngasih duit?
Biarin aja nggak sih bang? Serius nih, biarin aja. Kan lu udah capek bang. Resiko ciloko juga gede. 1.000 doang mah. Ya elah remeh-temeh. Iya kali ya, kan ada hak gue juga di 1.000 ini ya. Gue udah capek, mau mampus. Ya lo udah pinter bang. Udah cabut. Masa iya sih dia protes 1.000 perak? Mas tadi belum kembaliin 1.000 ya? Dia goblok. Oh iya, saya lupa mbak, maaf. Ntar dulu, jangan kita balikin dulu. Siapa tahu dia mau ikhlasin, karena kan gue udah jauh. Ya udah sih di rumah aja mas, ditunggu ya. Sumpah mbak, ini 1.000 perak mbak. Gila, seriusan nih, gue balik lagi buat 1.000 perak doang. Tadi manggil pak, kenapa pak? Nih Arik, sekarang ketentuannya berubah. Kamu gaji pokok udah nggak ada ya. Lah kok? Kamu upah dari hitungan galon aja. Misal kamu nganter hari ini 50, dapat berapa nih? Kamu setor setengahnya ke saya. Makan sendiri, bensin sendiri. Ngerti ya? Jadi maksudnya upah gue sekarang buat makan doang gitu? Kok dia gitu sih, tega banget. Kalau kayak gini nyambung hidup doang dong gue. Nggak ada nabung, nggak ada apaan. Mau ngasih ke emak gue gimana? Terus kalau gue libur nggak dapet duit gue. Pak, tapi kenapa pak? Ya gimana Rik? Omset turun banget, saya nggak nambah banyak. Saya juga nggak mau begini. Tapi ya agen yang lain juga begini kok sistemnya. Ya jangan ikutin orang lain dong. Masa orang pelit lo ikutan pelit? Ntar orang lompat ke jurang lo ikutan lompat gitu. Bukan saya mau pelit, tapi ya begini keadaannya. Bacot, nggak pelit bapak lo. Mentang-mentang banget sih lo. Kalau gue resign juga pusing lo. Tapi kalau gue resign juga gue kemana? Emang lowongan banyak apa? Masa cuman gara-gara kemarin gue ninggalin motor sih? Orang tua baper amat dah. Jadi karyawan tuh begitu ya. Bos ngontak-ngatik peraturan ya kita bisanya terima doang. Gaji 1 juta sebulan aja kadang kurang. Ini udah gak ada sama sekali malah. Erik udah gajian kan? Bagi dulu dah gocap. Buat apaan lagi sih bu? Biasa buat ke pasar belanja. Jangan aku mulu napa. Itu no Dimas kali-kali. Dimas mah belum gajian bang. Ya aku juga gak ada. Mana? Emang kamu belum gajian? Bukan belum gajian. Udah gak ada gajian lagi. Lah maksudnya gimana? Gak tahu ah. Si ibu minta gocap no. Buru. Apa-apa gua mulu. Di kota anteng aja lu perasaan. Enak bener hidup enak. Tapi ibu gua semua anak dajal. Mas galon. Iya, kenapa mbak? Saya beli galon 1 bisa? Oh, ada nih, ada. Lumayan, rezeki nomplok. Upah gua kan sekarang per galon yang kejual aja. Makin banyak, makin bagus. Mbak, simpan nomor saya aja mbak. Ntar kalau mau beli lagi tinggal WA saya aja. Oh iya boleh deh. Makasih ya mas. Iya, makasih juga mbak. Op dulu, op. Itu apaan tuh tadi? Apaan? Yang mana? Lu daerah mana lu? Kok seenaknya ngambil-ngambil langganan orang lu? Oh, yang tadi. Oh, saya nggak tahu bang. Kan tadi saya diberhentiin. Ya udah Lu saya. jadi orang nggak usah bacot bang, lu. apaan nih? Ini satu RT, daerah gua sama temen gua semua. Gak usah ngambil-ngambil tangan orang lu. Lah bang, saya tahu dari mana bang? Masa saya harus ngapalin pelanggan abang siapa aja? Bodoh amat. Pokoknya kalau masih ngambil daerah sini lagi abis lu. Liatin aja lu. Lah kok diambil bang? Lu udah ngambil langganan gua atuh. Besok-besok abis lu. Bang, jangan dibawa lah bang. Wah, nyari ribut nih orang. Woi, berhenti lo, woi. Bareng sarangi. Maning. Sejam aja. Mici maya kop. Bang, antar 2 bisa bang, di tempat saya ya. Astaga, gue kira mah gue minta duit. Bagus sih. Udah lewat jamnya bang, besok ya. Sekarang aja bang, dari pagi belum ada minum, mati saya. Ya salah sendiri dari pagi nggak ada mesen. Lu yang pikun, gue yang repot. Orang suka saya enak pantat dia sih. Biarin aja nggak sih bang? Enggak. Masalahnya duit gue udah beda nih. Kalau gue nggak ambil sayang juga. Ya kan biar dia kapok bang, kali-kali. Udah tenang aja, tenang. Gak usah ngajarin gue. Gue sengajain, gue lama-lamain. Nah emang mesti gitu bang, biar nggak disembarangin orang. Betul. Jangan cuman gara-gara lu tukang antar galon, terus orang bisa seenak pantat dia. Betul. Ya udah ditunggu aja, kayaknya agak lama. Siap, makasih bang. Nih ntar dia ngoceh nih, gue kelamaan nganterin. Gue lawan lu, enak aja mesen gak liat jam. Misi galon. Iya bang, taruh sini aja bang, ini yang kosong ya. Taruh sini aja nih. Iya nggak apa-apa, ntar saya yang bawa ke dalam. Udah gak apa-apa dah sekalian. Jangan bang, jangan, nggak enak saya. Gak enak. Udah gelap begini mesen galon enak-enak aja lu. Nih bang, makasih ya, kembalinya ambil aja bang. Lah seriusan nih? Iya nggak apa-apa, saya nggak enak bang. Maaf banget ya bang, malam-malam, soalnya habis banget buat masak, buat minum kagak ada. Ih gak enak amat sih, padahal gue udah pengen berantem tuh. Jangan bayain apa lu, ntar dulu. Ya udah makasih ya, rezeki malam-malam. Itu pala kenapa bang bonyok? Oh ini kemarin saya. Lo udah ngambil langganan gua atuh, besok-besok abis lu. Bang, jangan dibawa lah bang. Wah nyari ribut nih orang. Woi berhenti lo, woi. Pak Erik dimohon ke kasir. Ya mbak. Ini antibiotik diminum 2 kali sehari ya. Semuanya jadi 150.
Nih mbak. Baik, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Rik, kamu kemana? Lah, kamu jatuh, Rik. Iya pak, tadi di RT sono. Ke dokter dulu tadi, habis 150. Oh, ya udah hati-hati, pelan-pelan aja bawa motor. Udah gitu doang tuh. Berarti fix berobat pakai duit pribadi nih gua. Jadi gue celaka gara-gara nyariin dia duit. Terus kalau gua kenapa-napa tanggung sendiri gitu. Mogok kerja aja bang, kali-kali bang. Mau gue kerja. Ya kasih paham aja dikit-dikit biar dia mikir. Kalau nggak ada lu juga, dia duitnya nggak jalan bang. Kayaknya jangan deh. Lah? Gue takutnya kalau nantang mulu malah makin rese ntar dia. Bang, justru lu diam aja, dia makin enak resenya itu. Jangan mentang-mentang bos terus dia bisa seenak pantat dia bang. Masa lu lupa lu? Jangan deh. Dunia nggak adil banget buat gua bang. Maksudnya kan kalau hidup gua udah ribet, udah gitu ngaso, jangan kayak numpuk semua, copot pala gua. Tapi omongan abang yang kemarin tuh ngebayang-bayang mulu di pala gua bang. Saya sebenarnya emang mau nyari karyawan sih. Nah saya dah bang, bisa nggak? Enggak, masalahnya saya takut nggak bisa bayar. Nggak apa-apa dah, yang penting saya cabut dulu dari sono gitu, capek saya. Enggak bang, saya buat makan sama istri aja ini udah ngepas banget bang. Omsetnya masih belum nutup. Padahal dia habis ngasih gua duit loh. Kembaliannya suruh gua ambil aja. Tapi dia buat makan aja ngepas. Sepi banget ya bang. Wah, nggak cuma saya bang, semua pada teriak ini, dagang lagi mandek semua. Teman saya aja yang di Ono noh, jualan baju tutup sekarang. Lebaran kemarin gila bang, paling hancur. Kan dengar berita nggak? Tahun ini angka mudik paling rendah. Orang lagi pada susah bang sekarang. Jadi sekarang gue bertanya bang, sebenarnya tuh masalahnya di bos gua atau di gua bang? Masalahnya di dunia ini atau di gua bang? Orang-orang cobaannya seberat gua gak sih? Kenapa hidup gua susah tapi orang lain pada enak ya? Gua gak minta gua di sini. Sekarang kalau gua mikir kayak gitu, salah gak gua? Gua pulang bang, izin mau ketemu ibu, udah kangen. Sekarang gua cuma bawa 250 sih buat ngasih ke ibu. Ya mampunya cuma segini, mending daripada adek gua gaji gede tapi ngasih gak pernah. Kalau gua punya duit banyak, apa juga gua kasih ke ibu. Assalamualaikum bu, ini Erik. Waalaikumsalam, masuk aja nggak dikunci. Bu, apaan tuh? Buset dah. Situ Rik, di meja. Ibu udah masak sayur asem noh. Bu, itu kulkas, sofa, TV baru bu. Lah itu kompor gas juga baru tuh 2 tungku. Dari mana bu? Ya dari Dimas. Semuanya? Semuanya. Dari dulu gue pengen hidup gue berubah bang. Nggak seberat ini, atau minimal orang tuh pada ngehargain gue juga lah. Jangan mentang-mentang gue cuma tukang antar galon terus gue kayak robot gitu, nggak punya perasaan, nggak bisa capek. Tapi nggak gue sangka gitu kalau ternyata masalahnya tuh justru datang dari diri gue sendiri. Bos gue tuh kan emang ngeselin ya bang. Tapi kenapa gue malah jadi merasa berhak ngehukum dia dengan cara kesel sama dia? Protes sama aturan dia tuh wajar aja sih. Atau protes kalau dia bikin salah sama gue ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau gue malah jadinya niat bikin dia kesel balik, berarti gue sama aja dong sama dia. Gue sama ngeselinnya sama orang yang gue kesel. Pak Herman, Pak. Ya, kenapa boy? Sisa berapa pak? 2. Ya udah biar sekalian saya antar sekarang aja pak ya, biar nggak kosong bapaknya. Iya boleh dah. Padahal kalau dia bikin gua kesel itu jadi urusan dia di hadapan Allah. Tapi kalau gua balas dendam dengan bikin dia kesel balik, malah jadi urusan gua juga di hadapan Allah. Jadi sama aja gua. Padahal itu motor waktu itu bisa aja gua dorong. Tapi gua milih buat bikin kesel dia aja. Gua merasa hati gua bakal tenang kalau dia ngerasain kesel yang gua rasain juga gitu. Yang padahal ternyata justru bikin hati gue jadi makin gak tenang. Balas dendam tuh gak ngobatin apa-apa bang. Nih pak, tisu. Boy, kelebihan 5 boy. Gak apa-apa, bu jaga-jaga ya pak, biar gak kurang di sini. Oh ya udah, makasih ya. Siap pak. Sekarang kenapa Allah gak ngerubah hidup gue jadi lebih enak? Awalnya gue bingung kenapa. Tapi kalau sekarang gue merasa masalah justru datang dari diri gue sendiri, semua jadi kejawab bang. Kalau hidup gue susah aja gue masih seburuk ini kelakuan gue, gimana nanti kalau dikasih hidup enak? Nambah parah dong. Berarti ini justru bener banget. Kalau diri gue ini makin gue rusak nantinya karena Allah ngasih gue hidup enak, itu jauh lebih bahaya buat gue. Makanya kenapa sampai sekarang Allah gak ngasih gue hidup enak gitu. Kejawab bang, gara-gara introspeksi gue. Lu ngasih ibu kulkas, TV, emang lu punya duit bre? Ya ada, gua ada-adain. Kenapa sih lu? Ya maksudnya lu gak ada ngomong ke gua dah. Ngapain gua minta izin sama lu? Seterah gua lah, orang itu ibu gua kok. Ya maksudnya kan gua perlu tahu juga dong. Buat apaan lu tahu? Emang gua lu gila hormat. Lu tuh aneh tahu. Ibu punya 2 anak nih. Di otak lu tuh, oh berarti kita tanggung ibu berdua dong. Tugas kita bagi 2 dong. Bodoh amat. Kalau lu mau perhitungan sama ibu itu elu. Kalau bagi lu ngasih ibu itu beban, bagi gua itu kebutuhan gua. Kalau gua lagi ngasih ke ibu, gua nggak butuh pengakuan lu. Beda gua sama lu. Kalau dari begini aja gue udah perhitungan sama ibu gue, gimana nanti kalau udah hidup enak? Gimana kalau nanti gue udah dikasih duit banyak tapi kelakuan gue masih begini? Justru malah bikin tambah malu dong itu. Malu sama Allah.
Sebenarnya gue selama ini tuh nuntut adek gue ikut ngasih ke ibu gue, itu karena gue miskin atau karena gue pelit? Kalau bener ternyata karena gue pelit, gue dikasih hidup enak malah bahaya. Tadinya cuma pelit duit gocap, sekarang jadi pelit duit 1 juta. Bikin malu doang. Kalau lagi susah begini aja gue malas sholat, gimana kalau dikasih hidup enak bisa makin gue tinggalin? Kejawab bang, gara-gara introspeksi gue. Allah kan maha kaya. Kalau Allah mau ngasih gue duit gak 1.000 doang kali, mau jutaan kali, miliaran kali lebih banyak dari ini juga bisa. Kenapa gue mesti kena tipu sama nih 1.000? Bego amat dah. Mbak, kembalinya kurang 1.000 maaf. Oh iya, makasih ya mas ya. Untung aja belum jalan mas. Iya, maaf ya mbak ya. Kalau gue sampai sekarang gak dikasih hidup enak sama Allah, mungkin karena gue gak pantas dapet hidup enak. Atau belum pantas aja. Mungkin sebenarnya Allah udah tetapin nih kapan titik gue pantas gitu. Dan Allah lebih tahu itu daripada gue. Ya kan Allah tahu masa depan sedangkan gue enggak gitu. Berarti sekarang gue tinggal ambil keputusan dan tindakan supaya apa yang Allah udah takdirin itu benar kejadian. Tapi kalau memang sampai kapanpun ternyata gue emang gak pantas, Allah lebih tahu yang terbaik buat gue sih. Tapi seenggaknya gue berharap kalau emang sampai kapanpun gue gak pantas hidup enak, seenggaknya gue mau minta mati gue enak. Pak bos, saya lupa kiblat kita kemana ya? Lah, mau sholat kamu? Iya, Madep sana no. Ben amat kamu biasanya nggak sholat. mau mulai sholat mah gak ada telat kan pak? Weh, apa nih? Weh, apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok, ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.